Nah, Net, gue kali ini lagi ada di CGP Grand Indonesia dan ini adalah acara launching dari smartphone terbaru itel. Ini bener-bener seri baru banget, itel RS4. Sebelumnya belum pernah ada seri RS sama sekali bahkan di dunia. Jadi seri RS ini pertama hadir di Indonesia, luar biasa buat itel Indonesia ya. Jadi first global launch ya boleh dibilang. Dan ini seri baru, akan tetapi kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini tetap ada kata-kata super ya, dimana seri super sebelumnya itu terakhir S23 Plus ya. Nah ini seri-seri super juga, cuma kalau ini lebih ke stylish sama kayak kameranya cakep dan segala macam. Yang ini ditambahin huruf R di depannya, jadi bukan cuma S doang, RS, dimana katanya artinya itu racing sport kata itel. Jadi ini ibarat kata versi HP gamingnya itel lah. Dia pembuktian bahwa itel bisa bikin handphone gaming yang bagus gitu, yang ngebut, yang racing banget gitu ya. Tapi dengan harga yang khas itel, yaitu terjangkau, dan ini harganya di bawah 2 juta rupiah. Jadi sejutaan doang. Dan kita balik dulu biar nggak backlit. Dan dilihat dari sini, dari desainnya menarik teman-teman. Ini gue beneran baru hands on di acara launchingnya. Tadi udah diumumin harganya dan segala macamnya. Dia ada lingkaran kamera di sini, bump kamera, yang ini lagi ngetren banget sih sebenarnya. Brand lain juga banyak yang kayak gini. Tapi dia mengibaratkan si lingkaran ini kayak pelek racing ya gitu. Makanya karena ini seri RS gitu. Terus gue sih suka. Jadi modelnya flat, baik depan maupun belakang flat, dengan frame juga flat, dan lingkaran kamera itu gede banget dan bener-bener menonjol. Di sini ada super seperti biasa. Tulisan itel-nya itu ngumpet di atas sini. Ya, desain by itel, ini udah biasa. Dan selain desain ya, by the way depannya punch hole layarnya, meskipun masih tebel bezelnya, tetap ini menarik karena mengingat harganya yang sangat-sangat terjangkau. Nah ngomong-ngomong soal harga, tadi udah di-announce bahwa harga untuk varian terendahnya itu 1,6 jutaan dengan RAM 8GB dan storage itu 128GB. Sedangkan varian tertingginya itu RAM-nya 12GB dengan storage 256GB cuma 1.999.000. Jadi 2 juta kurang 1.000 ya. Dan itu menjadikan itel RS4 ini handphone termurah dengan RAM 12GB saat ini di pasaran Indonesia. Itu keren banget menurut gua. Terus ngomong-ngomong soal spesifikasinya juga nggak kalah menarik dibanding tadi harganya ya. Jadi dia pakai Helio G99 Ultimate. Lagi-lagi ini akan jadi handphone dengan Helio G99 Ultimate termurah yang ada di pasaran Indonesia. Plus yang lainnya juga tetap menarik. Jadi dia walaupun RAM ditinggiin, chipset ditinggiin, yang lainnya nggak dikurang-kurangin teman-teman. Jadi dia punya dual stereo speaker di atas sama di bawah ya. Ini stereo. Jarang-jarang itel stereo, bahkan S23 Plus ini aja nggak stereo gitu ya. Terus NFC tetap ada NFC-nya, dan memori internetnya tetap pakai UFS. Terus giroskopnya, karena ini HP gaming ya, giroskopnya hardware kan. Jarang handphone di bawah 2 juta yang gironya hardware, banyak software gitu kan. Terus dia punya mesin getar ya, Z-Axis, yang itu juga experience gamingnya akan lebih bagus. Dia punya charger 45 watt wired, dan itu cepet banget. 45 watt kayaknya nggak ada juga yang di bawah 2 juta ya. Terus plus bisa bypass charge. Jadi kalau misalnya lu main game nggak mau panas sambil ngecas, itu bisa pakai fitur bypass charge seperti di brand-brand lain yang udah nerapin itu. Tapi harganya rata-rata bisa 2 juta 3 juta kalau brand lain. Ini cuma di bawah 2 juta. Terus apa yang disunat kalau boleh dibilang ya, kalau boleh kita lihat apa yang disunat, menurut gua sih di layar ya. Layarnya memang sudah 120 Hz, gaming banget. Akan tetapi dia resolusinya masih HD 720p. Nah ini mungkin bagi kalian yang masih suka mending-mendingin, itu kenapa nggak full HD gitu ya. Padahal menurut gua dengan hadirnya HD, layar HD plus chipset yang kencang, maka beban chipsetnya akan semakin rendah dan dia akan semakin ngebut FPS-nya untuk main game. Itu mungkin alasan itel memasang layar HD selain efisiensi harga ya. Sehingga gue nggak bisa komplain gitu. Kenapa ini dikasih SD? Menurut gue paduannya tuh udah pas banget. Apalagi yang belum gue bahas? Baterai 5000 mAh standar lah ya. Terus sama kamera palingnya. Jadi walaupun ini seri gaming,
karena dia masuk ke kategori super juga, kameranya tetap diperhatiin. Yang secara di atas kertas sih sebenarnya standar seperti itel S23 Plus ya. Cuman dia kamera depannya nggak terlalu menonjol. Ini cuma 8 megapiksel. Kamera belakangnya 50 megapiksel. Dan yang menarik itu dia malah punya spesifikasi menu-menu kamera yang lebih oke. Kayak apa ya? Kayak HP lain gitu, kayak bukan itel gitu. Beberapa nggak ada di itel. Pertama, dia punya stabilizer di videonya. Yang kedua, dia resolusinya bisa sampai 2K 30 fps dan 1080p 60 fps. Ini jarang banget ada di handphone murah. Gokil. Terus kalau kita lihat di menu-menu lainnya, dia punya fitur-fitur tambahan yang seru. Ada sky stop buat ngerubah langit, kemudian ada video ganda, dan ini baru ada kayaknya di itel. Terus ada slow motion dan sebagainya. Nah, ini baru ada nih di itel nih, biasanya nggak ada. Halo. Aduh, ada Om Radio di sini. Ya itu, pokoknya menurut gua ini keren banget sih. Sorry, ada photoshoot. Kita pindah ke sini lagi deh. Kita pindah ke area perang sini ya. Dan gua nggak tahu, gua belum review handphone ini, tapi dengan semua yang dijanjikan sama itel, ini akan jadi keren banget. So, kalau lu mau beli, itu bisa mulai dibeli per besok ya, tanggal 3. Jam 12 malam, berarti ntar malam ya? Oh ya, ntar malam, jam 12 malam udah bisa dibeli, dan dapat bonus untuk 2.300 orang pertama. Jadi ada yang dapatnya TWS ya, Buds Fire. Jadi ini dirilis barengan TWS Buds Fire nih. Ada yang bonusnya smartwatch. Tuh lumayan banget ya. Seperti biasa itel kalau launching pasti bonusnya keren. Dan kalau teman-teman mau ngerasain sendiri handphonenya kayak apa, kayak gue nih bisa hands-on kayak gini, bisa nyobain seperti apa, itu bisa datang ke CGV Grand Indonesia. Dan lihat, ini udah gaming banget karena dia kerjasama collab sama Free Fire, dan di sebelah situ nanti akan ada juga kedepannya edisi khusus Free Fire, di mana ada bundling di dalamnya dengan TWS dan juga kipas ya, kipas gaming. Nah, mungkin itu sekian aja video hands-on itel RS4 kali ini. So, thanks yang udah nonton dari awal sampai habis. Silahkan kita ribut di kolom komentar seperti apa nanti. Mungkin teman-teman ada yang udah beli mulai ntar malam, kita ngobrol seperti apa itel RS4 ini. Gua Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.